Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia rasanya bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Akhir Mengenaskan Pelaku Ilmu Hitam. Tin tin tin. Ya, polusi suara saat lampu lalu lintas membuat telingaku mual. Udara panas ibu kota ditambah berbagai polusi menghiasi hiruk-pikuk ibu kota. Belum lagi ditambah polusi yang keluar dari mulut manajerku. Kenapa? Kenapa dunia tidak adil? Senin ke Minggu lama, sedangkan Minggu ke Senin cepat. Teriaku di atas si Otong, nama julukan yang kuberikan kepada motorku. Karena kepalaku berasa penuh, akhirnya aku memutuskan untuk mencuci pikiran ke Gunung P di Kabupaten M. Singkat cerita, aku sampai di area pos pendakian Gunung P. Aku langsung memarkirkan si Otong dan menuju ke warung. Waktu itu aku sampai sekitar pukul 8 kurang 45 menit. Weh, Den, kenapa mukamu kayak gitu? Kayak kecoa abis renang, kata Pak Bagio pemilik warung. Biasa Pak D, masalah manajer. Kopi pahit Pak D, jawabku. Walah biasa Den, namanya kerja juga gitu, ada aja masalahnya. Kalau kagak sama teman ya atasan. Pak D aja yang usaha sendiri kadang juga ribut sama mak lampir tuh, ujar Pak Bagio panjang lebar, yang seketika disambut Bakiak yang tepat mengenai lengan Pak Bagio. Siapa mak lampir? Ucap Bu Suratmi, istrinya Pak Bagio. Pak Bagio cuman diam 1000 bahasa ketika istrinya ngomel-ngomel. Mau naik tau Den? Tanya Pak Bagio sambil ngasih kopi. Ndak Pak D, capek, aku di sini aja, jawabku. Pak D, minjem toilet, mau mandi, gerah aku, izinku ke Pak Bagio. Setelah mandi dengan air yang super dingin hingga kulit mengkerut, aku kembali ke teras warung tempat kopiku berada. Ternyata di situ sudah ada Basman, salah satu sahabatku. Basman ini tinggal satu gang denganku. Ternyata Basman kesini karena hal yang sama, penat dengan urusan pekerjaan. Weh, YouTuber juga di sini, ucap Basman pas melihatku kedinginan. YouTuber ndasmu, subscribe-nya kagak nambah, padahal aku udah share cerita di grup-grup, curhatku. Sabar, semua itu butuh proses, ucap Basman sambil ngelus-ngelus kepalaku yang lama-lama cendul. Akhirnya kita bertiga larut dalam obrolan hingga meruncing ke hal-hal gaib. Tahun 70-an di desa S digegerkan dengan ilmu hitam yang membuat jatuhnya korban jiwa. Desa S adalah desa yang lokasinya di lereng gunung. Hawa di desa itu sangat sejuk, penduduknya sangat ramah, hingga membuat suasana desa itu menjadi tentram. Hingga ketentraman desa itu sirna ketika salah seorang mengamalkan ilmu hitam. Waktu itu sore hari, Takim bersama 3 orang temannya perjalanan pulang sehabis mencari rumput buat sapi mereka. Hingga di sebuah pertigaan mengarah gapura desa, mereka mendengar ada suara berisik dari balik pohon besar. Mereka berempat yang penasaran akhirnya berniat mendekati ke arah suara keributan itu berasal. Pas hampir mendekati pohon beringin, mereka melihat ada hitam-hitam bergerak. Mereka pun mendekati perlahan-lahan ke arah sosok itu. Pas beberapa meter di belakang, hitam-hitam yang berbentuk bapak-bapak itu, mereka melihat dengan jelas ada darah berserakan di sekitar sosok itu. Dengan perasaan yang ketakutan, Takim berniat untuk memanggil sosok itu. Pas mau membuka mulut, sosok itu menoleh dan mukanya itu hampir seluruh mukanya ketutupan darah segar. Dan seketika sosok itu lari. Woi, jangan lari, teriak salah satu teman Takim. Belum sempat mengejar, sosok itu sudah hilang. Dan alangkah terkejutnya lagi, apa yang ditinggalkan sosok itu? Sosok itu meninggalkan bangkai kucing yang isi perutnya sudah hilang. Seketika itu Takim dan teman-temannya mual hingga muntah.
Setelah menguburkan bangkai kucing yang ditinggalkan sosok itu, mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka masing-masing. Sekitar jam 3 dini hari, Takim dibangunkan oleh suara ribut dari luar rumahnya. "Ada apa toh, Pak? Malam-malam waktunya tidur kok teriak-teriak?" tanya Takim ke ayahnya. "Gak tahu, Bapak mau keluar dulu. Lihat ada apa di luar," jawab ayah Takim. "Ikut," ucap Takim. "Jangan, bahaya," larang ayah Takim. Tapi emang Takim bandel, Takim pun ikut keluar. "Ada apa, Jo?" tanya ayah Takim ke salah satu warga. "Itu loh, kambingnya Parmin meninggal. Katanya dimakan orang, dagingnya hilang," kata warga itu. Akhirnya Takim dan ayahnya melihat ke kandang kambingnya Parmin, dan di situ Takim melihat bangkai kambing yang perutnya sudah terkoyak. Seketika Takim muntah-muntah di situ. Akhirnya yang melihat Takim muntah-muntah langsung membawa Takim pulang. Sesampai di rumah, Takim teringat kejadian sore tadi pas Takim dan teman-temannya melihat seseorang yang memakai pakaian serba hitam memakan kucing. Lalu Takim pun menceritakan kejadian itu. Keesokan harinya, semua warga pun resah karena takut ternak mereka akan mati dimakan oleh maling. Akhirnya warga pun memperketat penjagaan. Warga melakukan ronda keliling kampung, dan warga yang tidak ikut ronda menjaga ternaknya. Tapi itu masih belum cukup. Masih banyak warga yang ternaknya mati mengenaskan. Ada ayam yang tinggal kepala, bebek yang kakinya hilang, hingga kucing yang tersisa kepala, anjing yang kepalanya hilang. Setiap hari pasti ada kejadian ternaknya atau hewan peliharaan hilang. Warga semakin resah hingga suatu hari pas Takim tidur, dari arah kandangnya terdengar teriakan kambing. Sontak Takim dan ayahnya terbangun. Ayah dan kakak Takim langsung ambil golok dan berlari ke arah kandangnya. Pas waktu sampai di kandangnya, Takim, Sutris, kakak Takim, dan ayahnya melihat sosok hitam sedang menggigit leher salah satu kambing. Sontak Sutris pun berteriak, "Woi, maling!" Sosok yang mendengar teriakan Sutris itu langsung berlari kabur. Takim, Sutris, dan ayahnya mengejar sosok itu sambil berteriak-teriak. Warga yang ronda yang melihat Takim, Sutris, dan ayahnya pun ikut mengejar sosok yang memakai pakaian serba hitam itu. Makin jauh makin banyak warga yang mengejar. Tapi aneh, pas sampai di ujung desa, sosok itu lenyap entah kemana. Beruntung kambing Takim masih hidup, cuman ada luka di leher kambing. Keesokan harinya warga semakin resah, makin tidak nyaman. Warga mencurigai kalau yang neror ternak warga adalah Mbah Dirman. Bukan tanpa alasan. Ada salah seorang warga, Pak Samsul. Waktu itu Pak Samsul dan beberapa warga sedang mencari kayu bakar di pinggiran hutan. Pas memilah-milah kayu, Pak Samsul melihat ada hitam-hitam bergerak. Sontak Pak Samsul dan beberapa warga bersembunyi dan melihat sosok itu. Dan semakin dilihat, warga mengenali kalau sosok itu adalah Mbah Dirman. Pak Samsul dan warga masih terus melihat kelakuan Mbah Dirman. Makin lama makin aneh, hingga Mbah Dirman mengeluarkan sesuatu dari karung, dan ternyata itu adalah seekor anjing salah satu warga desa. Lalu Mbah Dirman memenggal leher anjing itu dengan golok, lalu meminum darahnya. Pak Samsul dan warga yang kesal lalu menyergap Mbah Dirman. Tapi Mbah Dirman mengayunkan goloknya dan mengenai punggung salah satu warga, dan Mbah Dirman langsung kabur. Karena salah satu warga terluka cukup parah, warga tak sempat mengejarnya. Pak Samsul dan warga yang melihat kelakuan Mbah Dirman melaporkan kejadian itu ke Pak Lurah. Karena banyak saksi dan banyak ternak warga yang mati, Pak Kades pun melaporkan Mbah Dirman ke kepolisian. Akhirnya Mbah Dirman ditangkap dengan beberapa barang bukti dan dijebloskan ke penjara. Apakah itu berakhir? Belum. Sudah hampir sebulan setelah Mbah Dirman dijebloskan ke penjara, warga desa kembali hidup tentram. Tidak ada warga yang kehilangan ternaknya. Tapi
2 bulan kemudian, waktu itu Sutris, Takim, dan beberapa warga pulang dari cari kayu bakar. Tepat di sekitar rumah Mbah Dirman, Sutris melihat di teras rumahnya Mbah Dirman. Terlihat Mbah Dirman lagi duduk santai sambil merokok. Seketika itu Sutris, Takim, dan warga bergegas mengabari warga lainnya kalau Mbah Darmin sudah lepas dari penjara. Seketika warga desa kembali resah. Keesokan harinya, hal yang paling mengerikan yang tak diinginkan dilihat oleh Takim terjadi. Waktu itu Takim dan Sutris lagi santai di teras rumah. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat Mbok Wati berlari sambil meminta tolong. Mbok Wati adalah istri dari Mbah Darmin. Tapi meskipun Mbok Wati teriak-teriak, warga yang awalnya di luar rumah pada masuk semua. Kenapa? Karena di belakangnya Mbah Dirman mengejar Mbok Wati sambil menyeret pedang. Tepat beberapa meter dari rumah Takim, Mbok Wati jatuh tersungkur. Akhirnya dengan mudah Mbah Dirman menyabetkan pedang ke tubuh Mbok Wati dengan membabi buta. Setelah selesai, Mbah Dirman meninggalkan pedang itu dan berjalan dengan santai meninggalkan jenazah Mbok Wati. Karena Mbah Dirman tidak membawa senjata, warga pun ramai-ramai keluar rumah untuk menghajar Mbah Dirman. Ada yang memukul pakai balokan kayu, batu, senjata tajam. Tapi hingga warga kelelahan, tubuh Mbah Dirman tidak tergores sedikit pun. Cuman bajunya aja yang terkoyak oleh amukan warga. Mbah Dirman dengan santai meninggalkan warga. Beberapa polisi datang untuk menangkap Mbah Dirman. Mbah Dirman lalu melawan polisi yang mau menangkapnya, hingga polisi menembakkan peluru ke arah Mbah Dirman. Tapi, ya, peluru itu mental dari tubuh Mbah Dirman. "Ambilkan bambu kuning," kata Mbah Jiwo, salah satu orang yang dituakan di kampung Takim, ke salah satu warga. Setelah salah satu warga datang membawa bambu kuning, Mbah Jiwo membacakan sesuatu ke bambu kuning itu. Lalu dengan langkah pelan, mengendap-endap mendekati Mbah Dirman yang lagi sibuk dengan polisi. Setelah dekat, Mbah Jiwo memukulkan bambu itu ke kepala Mbah Dirman. Lalu Mbah Dirman dengan marah mendekati Mbah Jiwo sambil berteriak. Mbah Dirman berteriak sambil memaki-maki Mbah Jiwo. "Anjing kamu Jiwo, aku bunuh kamu. Aku lebih sakti dari kamu," teriak Mbah Dirman ke Mbah Jiwo. "Dor, dor, dor." Beberapa peluru menembus tubuh Mbah Dirman. Pas waktu Mbah Dirman sekarat, warga yang sudah terbakar amarah lalu berlari ke arah Mbah Dirman dan menghajar dengan membabi buta. Polisi tidak bisa berbuat banyak hingga Mbah Dirman meninggal dengan sangat-sangat mengenaskan. Apa cerita sudah selesai? Belum. Malam harinya, Takim dan Sutris lagi berbincang di ruang tamu. Tiba-tiba ada suara rintihan minta tolong dengan suara yang parau. Takim dan Sutris yang penasaran bergegas keluar rumah. Pas sampai di depan pintu, Takim dan Sutris tercekat kaget. Takim dan Sutris melihat sosok Mbah Dirman dengan luka di sekujur tubuh dan darah mengalir di kepalanya, dan membawa pedang di tangan kanannya. Tangan kirinya buntung, sedang berdiri di halaman rumah. Takim tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Akhirnya Takim pun pingsan. Keesokan harinya warga ribut lagi. Banyak warga desa yang diteror sosok Mbah Dirman yang mengerikan. Berbagai cara sudah dilakukan, ruat desa sudah dilakukan, tapi sosok Mbah Dirman masih meneror warga. Teror Mbah Dirman itu berlangsung 40 hari. Setelah 40 hari, teror itu berangsur-angsur hilang. Takim adalah bapaknya Basman, sahabatku. Mendengar cerita Basman, tak terasa sudah jam 2 dini hari. Akhirnya aku dan Basman tidur di warungnya Pak Bagio. Keesokan harinya, aku dan Basman balik ke kota. Dan keesokan harinya lagi, aku ketemu dengan polusi dari mulut manajerku lagi. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.